Ya Bapa di surga, terima kasih di tengah aktivitas dan kesibukan yang ada, kami sejenak menundanya, meninggalkannya untuk bersama-sama bersekutu melalui media Zoom online ini, Bapak. Bersama-sama bersekutu sebagai kaum perempuan jemaatmu GKI Kota Wisata, baik sebagai anggota jemaat pun juga simpatisan. Sungguh kami bersyukur karena melalui persekutuan ini kami boleh berjumpa, tapi juga dikuatkan dengan sapaan, dikuatkan dengan pengalaman-pengalaman, kesaksian hidup, bahkan juga sebentar firman Tuhan yang mau kami renungkan bersama. Tuhan kiranya memberkati itu semua, supaya kami tetap semangat di tengah-tengah kehidupan yang terkadang kami dihadapkan dengan ketidakpastian. Berkati firman yang mau ditabur, biarlah boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Biar akan boleh mendengar dan merenungkannya bersama, dan pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu. Agar kebenaran yang dari Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Kami mohonkan semuanya itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mau share screen dulu ya. Ya, Ibu-ibu, tema kita pada siang hari ini adalah Jehovah Jireh, ya. Allah menyediakan. Berulang kali sudah diwartakan, pun juga Ibu Epita tadi sudah menyampaikannya sejauh mana sih Tuhan itu menyediakan ketika kita dihadapkan dengan pergumulan, sesuatu yang apa yang kita harapkan jauh kita peroleh itu ya. Tapi biarlah kita dapat boleh belajar, walaupun mungkin ada pemahaman-pemahaman yang berbeda ya, penafsiran tentang Yehovah Jireh yang dikaitkan dengan Kejadian pasal berapa tuh, 21 atau 12 tentang Ishak yang dipersembahkan ya. Di sana Tuhan akhirnya menyediakan domba. Ishak tidak jadi dikorbankan. Nanti kita akan lihat. Nah, kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan ya. Saya mulai ayat yang ke-8 aja ya. Jadi 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 24. Saya baca supaya agak lebih cepat ya. Bapak Ibu mungkin supaya bisa ngikutin membaca sendiri juga ya dengan Alkitab yang dimiliki, baik Alkitab maupun Alkitab. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 24. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu pada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita, ini sudah beberapa waktu yang lalu, berita dari metronews.com ya. Jadi tersebutlah seorang ibu yang bernama Khoir Umi Latifah. Mohon maaf saudara kalau di belakang saya ada suara guguk-guguk ya. Semoga enggak mengganggu. Nanti saya minta anak saya dulu untuk mengatasinya. Nah, Umi Latifah, warga Buyengan, Klaten, nekat mengajak kedua anaknya yang masih balita untuk bakar diri. Ya, ngeri juga ya, ibu dan 2 anaknya. Umi yang bekerja sebagai penjaga rumah kos di daerah sekitar Yogyakarta, dekat-dekat sekitar UGM lah ya, daerah Sleman, tewas, sedangkan kedua anaknya yang bernama Lindu Aji 4 tahun dan Dwi 2,5 tahun mengalami luka serius 50% terbakarnya. Namun kedua anaknya itu akhirnya meninggal menyusul ibunya. Mungkin nggak tahan ya. Nah, peristiwa ini terjadi di kamar mandi dalam kosnya. Polisi menduga Umi Latifah depresi dan tidak kuat menanggung himpitan ekonomi yang membelit rumah tangganya. Dugaan tersebut berdasarkan surat yang ditulis si Umi kepada suaminya, Selamat, pakai bahasa Jawa. Ya ini bunyinya, "Mas, aku njileh duit Mbak Turiah 20.000. Sone duit tolong dibalino yo." Ya, artinya tuh, "Mas, aku pinjam uang dari Mbak Turiah 20.000. Jika ada uang tolong dikembalikan ya." Ya kurang lebih begitu ya artinya. Nah Bapak Ibu, sepele ya 20.000. Bayangkan itu salah satu bagian daripada betapa keluarga ini mengalami kesulitan di dalam hidup. Ya. Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah atau salah satu cerita atau kejadian yang dialami oleh manusia. Manusia yang kalau dalam cerita ini adalah manusia yang tidak tahan menghadapi kesusahan hidup. Saya nggak tahu pada diri si Umi Latifah ini. Adakah harapan-harapan, keinginan-keinginan, ya? Mungkin di awal sebagai suami istri yang menikah, yang pertama di dalam benak mereka adalah punya anak. Ya. Anak diberi, tapi kenyataannya ketika kehidupan berjalan terus, ternyata biaya hidup semakin
tambah lagi, apalagi kehadiran anak yang kedua. Ya, makin susah lagi. Kenyataan yang ada, mereka tidak cukup untuk membiayainya. Kebutuhan-kebutuhan yang banyak untuk dirinya, untuk suami, untuk anak-anak, ternyata itu menjadi sebuah beban berat. Kenapa? Nggak cukup terpenuhi oleh karena apa yang mungkin ia dapatkan. Dan pada akhirnya, saudara, Umi Lutupiah adalah salah satu contoh orang yang tidak punya kekuatan untuk menghadapi susahnya hidup ini. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi luar biasa apa yang dialami oleh kesaksian Bu Yuriko ya, nanti juga saya memberi kesaksian dikit, kesaksian yang pernah saya ceritakan sebenarnya, tapi itu memberikan contoh lah kita bagaimana kita semakin lebih percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kesibukan ini, tengah-tengah pergumulan kini. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam contoh Umi Latifah tadi, saudara, itulah ketika manusia dihadapkan dengan kesulitannya, ada yang bisa bertahan, tapi juga ada yang tidak. Ya, ada orang yang survive, tapi juga yang tidak. Ya. Orang yang survive, tapi juga mungkin pada saatnya juga terbatas. Ketika ia tidak punya apa-apa, ya tetap terus berusaha tetap hidup, tidak mengakhiri, tidak sama dengan Umi Latifah tadi ya. Ya tetap bertahan sampai kepada kematiannya yang wajar, merenggut dirinya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita tadi Yehova Jireh, kita belajar sebenarnya bukan hanya dari janda Sarfat itu, tapi juga belajar dari Elia. Dua sosok manusia yang mewakili bisa saja diri kita dengan pergumulan-pergumulan kita. Kita tahu Elia adalah seorang abdi Allah. Di dalam awal ceritanya ketika penulis satu raja-raja ini menceritakan tentang Raja Ahab yang pada akhirnya menikah dengan Izebel dan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Izebel yang adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Malah Ahab pada akhirnya dia menyembah kepada dewa ataupun juga ilah-ilah yang dipercayai oleh Izebel ya. Dan mengawali tugasnya Elia, dia memberikan satu teguran kepada Ahab ya, bahwa akan datang masa paceklik, tidak ada air, pokoknya musim panas dan seterusnya. Nah, setelah melakukan itu Tuhan berfirman kepadanya untuk agar dia melarikan ya, dalam pelariannya agar dia bersembunyi ya. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau bersembunyi apa yang bisa dimakan, apa yang bisa minum ya. Kalau dia tidak punya tanah untuk diolah, kalau dia tidak cukup punya bekal dalam hidupnya, kalau dia lari bahkan ada di dalam gua, dari mana sumber makanan? Tapi disitulah luar biasanya Tuhan ya. Tuhan menyediakan air melalui sungai Kerit pada saat itu, tapi juga Tuhan memberikan makanan lewat burung gagak yang membawa makanan daging ya, dan juga bentuk-bentuk karbohidrat yang lainnya untuk kebutuhan dia supaya ia tetap bertahan. Kalau kita bayangkan ataupun juga kita pikirkan dengan nalar kita, nggak mungkin kalau hanya tinggal di gua terus ada makanan, tetapi itulah Tuhan. Tuhan menyediakan makanan untuk Elia, gitu ya. Walaupun kita kadang-kala tidak mengerti, burung gagak itu kan melambangkan kematian, gitu ya, melambangkan sesuatu yang mengerikan. Itu dipahami oleh banyak bangsa, ya. Dan orang Indonesia juga begitu ya. Oleh karena itu tidak ada orang yang memelihara burung gagak selain suaranya jelek, tapi juga memang latar belakangnya adalah sesuatu yang terkait dengan sihir, ilmu kegelapan, tetapi juga kematian. Ya. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi ternyata itu dipakai oleh Tuhan. Nah, lalu yang berikutnya ketika sungai Kerit kering, dari mana air? Tuhan tetap berfirman. Artinya itu bahwa ketika sang abdi Allah percaya kepada Allah, Allah juga pasti akan menuntun kemanapun dalam kehidupan atau perjalanan hidup Elia, termasuk juga apa yang dibutuhkan oleh dia. Ya. Oleh karena itu dia diarahkan untuk menjumpai seorang janda di Sarfat, itu adalah sekitar daerah Sidon. Ya. Pada saatnya terjadilah obrolan sebagaimana apa yang kita baca di sana. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Elia adalah walaupun kondisi secara ekonomi atau finansial ataupun juga apapun yang dibutuhkan untuk tubuhnya, untuk hidupnya, tapi yang dipentingkan bagi dia adalah
dia tetap menyatakan kehendak Allah. Walaupun secara manusia gimana ya dapatkannya gitu ya kebutuhan-kebutuhan, tapi ia tidak melupakan untuk menyatakan apa yang Tuhan perintahkan, bahkan juga ketika ia akan memberkati orang, ya. Ketika dirinya sebenarnya dia memerlukan itu, tetapi betapa itu mengkhawatirkan. Tapi di dalam Tuhan ternyata selalu ada, ya. Namun hal yang penting adalah ia tetap dipanggil untuk memberkati orang, ya. Bahkan di dalam cerita-cerita selanjutnya tadi, ketika ada orang, si janda itu bergumul karena pertama dia mengalami satu kedukaan atau kesusahan yang paling besar, tapi Elia dipanggil untuk bagaimana menyatakan kuasa kepada janda yang sedang mengalami pergumulan yang berat tadi, ya, agar orang lain itu menjadi percaya, agar orang lain tidak lagi meragukan akan kuasa Tuhan. Nah, di sini kita melihat melihat sosok daripada Elia. Tapi yang kedua, nah ini kita belajar dari janda Sarfat, ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa tokoh ini seolah-olah kebetulan ya ada di dalam rangkaian cerita tentang raja-raja Israel, ya? Kenapa diselipkan di sana, ya? Kenapa juga hadir Elia di situ gitu ya? Jadi di sini memang mau menyatakan di tengah kehidupan bangsa Israel yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka diingatkan betapa pentingnya posisi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan juga kalau dalam kondisi paceklik, dalam kondisi mereka betul-betul bingung, pusing akan apa yang bisa mereka makan gitu ya. Di sana diajarkan untuk bagaimana mereka percaya kepada Tuhan, ya, dengan tidak kompromi meninggalkan Tuhan dan percaya kepada dewa-dewa termasuk dewa Baal. Nah, sengaja ditulis di sana pengalaman atau cerita ini, saudara. Jadi kita lihat di sana bahwa kondisi si janda ini adalah miskin dan menjadi korban masa paceklik itu. Tidak ada air, tidak ada makanan. Dalam perjumpaan dengan Elia, dia hanya punya segenggam tepung dan minyak sedikit. Dan dia katakan bahwa digunakan semuanya itu kalau dimasak, makan hari itu bisa, tetapi setelah itu ya aku mati. Bayangkan suatu ungkapan yang sangat-sangat pesimis dalam hidupnya. Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa menolong, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa membantu, kan? Aku bisa makan, tapi hanya untuk sekali. Ya, setelah itu aku mati. Nah, saya nggak tahu ungkapan si janda ini apakah jujur atau tidak, ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kan dia satu sisi dia adalah seorang janda dalam posisi sosial adalah sangat rendah sekali bagi orang-orang Yahudi, saudara. Ya, kan juga dia bertemu dengan orang asing, nggak kenal kan, ya. Apalagi orang asing itu tiba-tiba bolehkah minta air, ya. Oke lah, kalau hanya sekedar air di rumah mungkin persediaannya agak lumayan. Dia pergi, mau mengambil, tapi sebelum dia pergi, si Elia ini kan berteriak lagi. Boleh juga kalau ada roti. Nah ini kan udah minta hati, minta apa lagi katanya? Sudah minta hati, minta ampela lagi. Ampela. Jadi udah mau dikasih, menambah lagi gitu ya. Nah ini orang asing gitu ya, makanya dia mengatakan, aku hanya punya segenggam tepung mungkin tepung gandum ya, dan sedikit minyak untuk diolah buat roti gitu ya, untuk aku dan anakku. Setelah itu aku mati. Jadi tidak ada bagian untukmu gitu ya. Jadi tetap si janda ini kan memikirkan dirinya, pun juga dia punya anak satu-satunya gitu ya. Setelah itu aku nggak tahu apalagi urusan dengan kamu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah gambaran manusia. Inilah gambaran bagaimana betapa khawatirnya gitu ya, sampai dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku makan untuk diriku dan aku juga pada akhirnya juga tidak akan bisa lama-lama untuk hidup, ya. Nah, lalu yang kedua, saudara, apa yang kita pelajari dari janda ini? Dia menjadi ragu, walaupun pada akhirnya ketika Elia melakukan satu perintah kepada dia, itu ya, apapun yang kau memang mau lakukan, lakukanlah untuk mengolah tepung itu, untuk juga memasaknya. Tetapi ada catatan yang dilakukan
oleh Elia gitu ya. Dia memberitakan terlebih dahulu bahwa dia tidak memberitahukan nanti, tetapi memberitahukan terlebih dahulu bahwa Tuhan akan bekerja. Hanya engkau olah dulu sedikit dan roti itu untukku dulu gitu ya. Artinya tuh di situ diajarkan bagaimana si janda ini tidak melulu memikirkan diri sendiri, tidak terlalu khawatir tentang ego, tapi bagaimana dia setidaknya ada peduli lah, ada hati lah untuk orang lain, berikan dulu untukku. Dan yakinlah di sana Tuhan akan menunjukkan akan kuasanya. Untungnya si janda ini memang dia menurut, ya. Sampai pada akhirnya ketika dia melakukan semua apa yang diperintahkan oleh sang abdi Allah ini, yaitu Elia, terjadilah mujizat, ya. Tidak pernah habis. Tepung itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu juga tidak habis, ya. Tentu ada sesuatu yang berubah pada diri si janda ini. Ada kuasa Tuhan, tetapi dalam cerita itu tidak disebutkan dia menjadi percaya, kan? Dia tidak lagi menyatakan seperti ayat yang terakhir itu, gitu ya, ayat 24 tadi. Ya. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, kalau kata-kata ini yang disampaikan di bagian ayat terakhir, berarti kata-kata di awal yang disampaikan Elia itu pasti masih diragukan gitu ya. Barulah dikatakan ayat 25 ini ketika mujizat yang terjadi pada anaknya dan dia melihat bahwa kematian tidak berakhir pada diri anaknya karena hidup kembali, baru dia menjadi percaya kata-kata Elia itu menjadi benar, ya. Nah, di awalnya sebelum itu dia lakukan, dia menjadi ragu ketika peristiwa berat lain menimpanya, itu kematian anaknya tadi. Tapi menjadi percaya setelah anaknya bangkit, ya. Ada dua hal pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang pertama, ketika ia kebutuhan dia cukupkan, ya, tapi belum terlalu menunjukkan akan percayanya. Tetapi ketika anaknya dibangkitkan dari kematiannya, maka dia menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat dari sang janda di Sarfat ini? Inilah sebenarnya contoh kehidupan kita pada umumnya, ya. Terkadang kita meragukan firman Tuhan. Jangan kita bicara tentang seseorang yang ngomong kita lah, gitu ya. Jangan bicara tentang Elia yang ngomong seperti ke janda ini, tetapi juga terkadang kita, walaupun kita orang beriman sebenarnya, kita berbeda kali ya. Kita adalah orang yang mengenal Tuhan, tetapi ada dalam banyak hal. Ketika kebutuhan kita semakin mepet, yang ada adalah kita egois, boro-boro kita ngasih ke orang lain, gitu ya. Yang adalah untukku, ya. Terlebih juga ketika semuanya itu semakin menekan kehidupan kita, apakah kita serta-merta percaya dan berserah kepada Tuhan? Kita percaya bahwa Allah menyediakan semuanya apa yang kita butuhkan. Pengalaman dan juga kesaksian Bu Yuriko tadi menjadi kekuatan bagi kita, menjadi semakin diyakinkan kembali bahwa Allah itu memang menyediakan kok dengan apa yang kita butuhkan, ya. Hanya kadang-kala kita memang tidak tahu bagaimana caranya itu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyediakan itu semuanya itu terjadi atau lahir atau muncul sesudah melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ada tindakan iman yaitu rela menyerahkan apa yang dimiliki dipakai untuk kepentingan orang lain. Mari kita lihat dulu contoh Abraham, ya. Ketika istilah Jehovah Jireh, ya, Ishak harus dikorbankan. Harta yang paling besar yang dimiliki oleh Abraham, anak semata wayang, setelah bergumul sekian tahun, bayangkan, di masa tuanya ternyata Tuhan memenuhi janjinya, memberi. Tapi kadangkala suka aneh juga ya, Tuhan itu kadangkala bercanda. Udah diberi, diminta lagi, dikorbankan lagi, ya. Tapi kita belajar dari Abraham. Anak satu-satunya ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk dikorbankan, dia lakukan. Walaupun saya jujur, kalau kita kembali cerita tentang Abraham, ya, hatinya galau. Hatinya pasti secara manusia nggak rela dong memberikan anak satu-satunya, tetapi karena dia melihat Tuhan yang meminta, ia nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya iman yang dia perlihatkan. Nah, tindakan iman itulah yang pada akhirnya ketika ia menyerahkan apa yang dimiliki,
menjadikan sesuatu yang ajaib itu dirasakan oleh Abram, ya. Ternyata Tuhan menyediakan yang lain, ya. Tuhan sudah menyediakan domba untuk disembelih dan dikorbankan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada janda Sarpat tadi. Ia punya tepung, ia punya minyak, ketika hanya itu yang dia miliki dan hanya untuk menghidupi dia dan anaknya, setelah itu dia mati, begitu istilah dia, ya. Tapi ketika dia ngikutin, melakukan apa yang diperintahkan oleh sang abdi Allah tadi, yaitu Elia, ya, sesuatu terjadi luar biasa kan. Jadi intinya di sini adalah dengarkanlah firman Tuhan. Ikutilah firman Tuhan itu. Dengan tidak perlu harus ragu. Maka segala sesuatu akan terjadi di luar daripada apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan. Tapi juga di dalamnya adalah kita harus memiliki sikap berserah dan tidak meragukan bagaimana Tuhan bertindak dalam menunjukkan pemeliharaannya kepada kita. Kalau kita masih ragu terus, maka yang ada adalah selain daripada kita tidak percaya kepada Tuhan, bisa saja kita melakukan yang salah kan? Kita orang beriman, kita harusnya takut pada Tuhan, tetapi kalau kita ragu, bukan berarti saja kita tidak melakukan firman Tuhan, tapi juga kita justru melakukan yang salah. Kita akhirnya berdosa. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bercerita dulu ya. Kesaksian ini pernah saya sampaikan, mungkin ada yang lupa ya, tapi mungkin juga ada yang belum pernah dengar ya. Semoga tidak bosan. Saya bersaksi ini supaya kita melihat arti Tuhan memelihara kehidupan saya ya, dan juga harusnya kehidupan kita. Hidup sebagai anak kos itu memang penuh pergumulan bagi yang latar belakang orang tuanya tidak mampu. Begitulah saya. Mau beli ini, itu pasti sangat terbatas. Apalagi soal apa yang saya mau makan, minum, dan pakai. Yang ada adalah harus hidup prihatin. Ya, harus benar-benar prihatin. Ya. Saya kuliah mendapatkan beasiswa dari Sinode. Yang jelas tidak berlebih. Alias pas-pasan. Ya. Bukan berarti pas saya mau beli TV, Sinode ngasih. Pas saya mau pengen punya sepatu, Sinode ngasih. Pas saya mau butuh tas, Tuhan ngasih. Pas saya perlu jaket, tuh Sinode ngasih. Ya, bukan itu, ya. Tapi benar-benar pas-pasan, ya. Nggak berlebih, tapi juga memang tidak kurang. Tetapi di saat-saat tertentu bisa kurang. Oleh karena itu, saya harus prihatin, itu saja. Prinsip selama kuliah saya memang harus menjalani hidup dengan penuh keprihatinan. Harus bisa mengendalikan keinginan-keinginan untuk membelanjakan yang lain. Persoalannya satu saat, saya harus membeli sepatu yang sudah jebol. Ya. Sudah celangap, kalau istilahnya, kalau bahasa Sunda gitu ya. Ya sudah, itu berarti saya harus menggunakan anggaran makan atau konsumsi. Jadi selain prihatin, ya harus semakin prihatin. Jadilah makan sehari-hari terbatas. Apalagi pada waktu itu uang saya tinggal 10.000. Kalau tadi Bu Rideko 200.000 ya, kalau nggak salah. Saya waktu itu tinggal 10.000. Hanya saja beasiswa yang berikut akan dikirim terlambat sebulan lagi. Jadilah uang segitu harus dipakai buat makan selama sebulan. Nunggu beasiswa kan? Ya mana bisa. Rata-rata makan 3 kali sehari dengan anggaran 1.000. Waktu zaman saya kuliah ya, 1.000 itu bisa untuk makan 3 kali ya sehari. Ya. Jadi berarti uang 10.000 hanya sanggup untuk makan 10 hari. Hidup saya tergantung 10.000 ini, 10 hari. Ya masih lumayan lah daripada si janda tadi ya. Setelah itu aku mati hanya 1 kali makan tadi. Lalu 2 hari lagi dapat uang dari mana? Saya harus makan apa? Ya harus pintar-pintar diri, pinjam. Ya itu cara yang paling mudah. Pinjam uang ya. Ternyata tidak mendapat pinjaman dari siapapun. Ya sudah putar otak 10.000, saya belikan mie instan 1 dus isi 40 bungkus. Jika dibagi 3 bisa untuk 16 hari lebih 1 bungkus. Berarti panjang kan, daripada normal sehari 1.000 berarti 10 hari, tapi kalau 16 hari ini ya nambah 6 hari lebih ya, masih ada sisa 1 bungkus ya. Kenyataannya lebih sampai 20 hari Bapak, Ibu-ibu ya. Ternyata saya bisa satu dus untuk 20-an hari.
itu kadangkala karena sehari saya makan 2 kali, ngirit. Ya. Tapi bayangkanlah tiap hari, pagi, siang, malam, konsumsi mie instan. Tapi ya begitulah, yang penting hidup bisa bertahan. Itu kalau namanya rasanya mie instan udah nggak karuan deh, ya udah nggak. Kalau bicara masa enak nggak, saya nggak bisa ngomong deh enaknya gimana itu ya. Udah nggak enak ya. Nah persoalannya hari itu tinggal 1 bungkus. Masih ingat saudara waktu itu siang hari setelah selesai kuliah pulang dengan sangat lesu karena tahu akan makan mie instan yang terakhir. Saat itu sudah mengolah mie instan, saya berdoa. Saya tetap berdoa loh, walaupun hanya mie instan yang saya makan. Saya tidak tahu apa yang akan saya makan nanti malam. Saya berdoa dan berserah apa yang saya harus makan besok hari. Dalam doa itu saya mengatakan, hamba hanya berserah ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja. Berikanlah jalan keluar dari pergumulan hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Ketika baru beberapa 2 atau 3 kali suap makan mie yang menggunakan sumpit waktu itu, sekonyong-konyong ada orang di halaman kos-kosan dan berteriak, "Gordon, kamu jadi nggak mau pinjam uang?" Saya tersentak. Itu adalah jawaban Tuhan atas pergumulan dan keprihatinan yang sedang saya hadapi. Tuhan sediakan untuk kebutuhan saya lewat si Joko, begitulah nama teman saya. Saya berani menyebut nama ini. Dia sudah almarhum, ya, seorang pendeta. Joko dia baru mendapat beasiswa dari sinodenya, sinode GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, ya, Jawa Timur. Saya ceritakan semuanya pada si Joko ini. Bagaimana saya berdoa dan jawabannya hanya tidak lebih daripada 1 menit. Dan saya sampaikan padanya bahwa ia dipakai menjadi malaikat Tuhan untuk menolong saya. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan apa yang saya butuhkan. Ya, begitulah sedikit kesaksian yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengamini bahwa memang Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, bukankah memang itu yang memang Tuhan ajarkan kepada kita? Tuhan Yesus saja selalu menekankan itu kepada kita. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bahkan dalam ajaran ini Yesus mengajarkan pada kita untuk belajar dari burung, kan? Dia cukup kok. Punya dapat makanannya, ada sarangnya dan sebagainya. Ya, apalagi kita sebagai manusia, ya. Ketika kita punya kebutuhan ini, keperluan itu dan sebagainya, tetapi pada saatnya mungkin kita tidak cukup ataupun juga tidak punya, bahkan juga mungkin kita mengalami penderitaan dan kesusahan-kesusahan ketika bicara tentang kehidupan ini, ketika kita bicara supaya bagaimana hidup kita dapat terus berlanjut, ya, tetapi kenyataannya tidak ada cukup untuk bisa menopang itu semua. Yang ada adalah segala bentuk kekhawatiran dan ketakutan. Lalu bagaimana kita bertindak? Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengajarkan ini supaya kita tidak khawatir, supaya kita tahu siapa Tuhan, tetapi juga supaya kita tahu bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Ya. Tuhan itu kan memiliki hidup kita. Kalau Tuhan sudah memberikan nafas, Tuhan sudah menghadirkan kita hidup di dunia ini, masa sih Tuhan tidak memberikan apa yang kita butuhkan di dalamnya supaya kita tetap terus mampu dan lanjut dalam hidup ini? Saya sering suka menyampaikan ayat ini dalam bentuk pelawatan-pelawatan yang ada. Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, tidak lebih dahulu manusia yang diciptakan? Kenapa segala sesuatu yang lain, ya, udara, air, tanah, lalu binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya, baru manusia. Sebab tahu, manusia itu kan membutuhkan makanan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain, oleh karena itu Tuhan sediakan terlebih dahulu. Nah, kalau kita melihat peristiwa penciptaan atau ketika Tuhan menjadikan segala sesuatunya, lalu pada akhirnya manusia, ibu-ibu dan saya pada akhirnya diciptakan. Ternyata ketika kita ada, segala sesuatu yang kita perlukan itu yang kita butuhkan untuk tubuh kita dan untuk hidup kita ternyata sudah ada, sudah siap. Terlebih di dalam kehidupan kita sekarang ini,
Kalau kita melihat bagaimana begitu banyak kesaksian di Alkitab, Tuhan memelihara, bahkan juga melalui cerita tentang janda di Sarfat ini, bahkan juga kepada Elia, apakah masih ada bentuk kekhawatiran di dalam diri kita? Walaupun kenyataannya, mungkin kita meminta A, minta B, minta C, sekian lama, sekian waktu, belum termenuhi, ya, minta rumah, minta tempat tinggal yang layak, pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Memang belum sama dengan apa yang kita perlukan, tetapi di dalamnya Tuhan ternyata ngasih kok. Kita masih hidup kok, kita masih bertahan kok. Apalagi begitu banyak kejadian-kejadian dan juga peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kita duga. Pengalaman saya, pengalaman Bu Yuriko tadi, mungkin juga pengalaman-pengalaman ibu-ibu sendiri. Disitulah kita bisa mengatakan bahwa Allah ada kok, Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ia terlibat di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Ia ada dan menyertai dalam menuntun ketika kita melanjutkan perjalanan hidup ini. Itu berarti bahwa memang Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan diri kita. Nah, Bapak Ibu Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar daripada apa yang dialami oleh Elia dan juga yang dialami oleh janda di Sarfat tadi, menunjukkan kepada kita bahwa persoalan hidup bukanlah berhenti daripada apa yang kita butuhkan. Berhenti ketika apa yang kita perlukan itu seolah-olah belum didapat. Tetapi bagaimana kita mengimani cara Tuhan bertindak terhadap apa yang kita perlukan itu. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ingat tentang Doraemon ya, kantong ajaib. Rasanya kalau itu ada, di dunia ini kayaknya nggak ada Tuhan ya. Di dunia ini kayaknya nggak ada orang yang beriman, tidak ada orang yang menjadi penganut agama. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang apa yang dibutuhkan, tinggal dirogoh kantong ajaib Doraemonnya, apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, langsung ada kan? Ya. Tapi kenyataannya kan nggak demikian kan? Hanya cerita aja, hanya si Nobita aja yang punya teman Doraemon dan Doraemon yang punya sakunya, ya. Sehingga yang dibutuhkan selalu ada di sana. Kita tidaklah demikian kan? Oleh karena itu, belajar dari cerita tentang Doraemon, kita jangan seperti Nobita. Kenapa? Ia menjadi malas. Ia menjadi orang yang malas sekali. Kenapa? Mengandalkan Doraemon yang punya kantong ajaibnya. Segala sesuatu bisa keluar dan menangani apa yang menjadi persoalan-persoalannya. Akibatnya begitulah mentalitas. Oleh karena ia percaya segala satunya akan selalu siap dengan serta-merta instan. Tapi hidup kita kan nggak seperti itu. Terkadang memang kita harus bersabar, ya. Tapi di dalam masa bersabar itu jangan meragukan kuasa Tuhan di dalamnya. Terkadang memang hari besok, kini, seperti saya hitungannya tidak 1 menit, tapi mungkin jawaban Tuhan itu, pertolongan Tuhan tuh, Tuhan yang menyediakan itu adanya adalah 1 jam kemudian, atau sehari kemudian, atau seminggu sebulan kemudian, atau sebulan kemudian, atau setahun kemudian, atau berapa lama kemudian. Tetapi intinya bahwa Allah sebenarnya menyediakan bagi kita. Tapi ketika kita mendapatkannya, pastilah itu yang paling tepat bagi kita, ya, yang terbaik bagi kita. Karena kita percaya ya, sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Itu berarti rancangan yang paling baik bagi kita. Ya. Bagian kita, saudara, ketika kita bicara tentang setiap apa yang menjadi pergumulan karena kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan kita. Terkadang kita terperangkap dengan keinginan ya, ingin A, B dan sebagainya, tapi sebenarnya bukan kebutuhan ya. Dan kita terperangkap seolah-olah kalau itu tidak terpenuhi lalu Tuhan tidak berpihak. Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Lalu kita tinggalkan Tuhan, ya, tinggalkan gereja, tidak lagi menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, lalu ia bermain kepada apa yang ditawarkan oleh dunia kegelapan, dan akhirnya ia jauh dari Tuhan, betul-betul ya.
Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia melihat kalau saya pengen A, B, C, dan sebagainya, atau hal-hal yang bersifatnya materi atau finansial, tapi kalau saya tidak mendapatkannya dari Tuhan yang saya imani, lalu saya tinggalkan Tuhan. Itu berarti bahwa seolah-olah yang materi dan finansial adalah segala-galanya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita inginkan belum tentu adalah apa yang kita butuhkan, tapi kalau Tuhan memberi, pastilah apa yang kita butuhkan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dibalik daripada istilah Yehovah Jireh ini, kembali mengingat istilah yang pertama kali kita temui ketika Abraham mempersembahkan anak sematawayangnya, yaitu Ishak. Sehingga pada akhirnya Ishak tidak dikorbankan dan dombalah yang dikorbankan. Yehovah Jireh, di sana Allah menyediakan. Di gunung itu Tuhan menyediakan. Sebenarnya kalau kita melihat cerita atau narasi tentang Yehovah Jireh atau tentang narasi Abraham mempersembahkan Ishak, mata swayangnya, bukanlah bicara tentang materi atau finansial, tapi bicara tentang lebih daripada itu. Ya, ketika ini dikaitkan dengan apa yang terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu tentang keselamatan. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya melihat begini, peristiwa tentang istilah Yehovah Jireh ini, saya ingin masuk ke dalaman hati Abraham. Pasti dia menginginkan dalam hatinya itu ada hal yang lain yang bisa menggantikan sehingga anaknya tetap hidup. Anak yang paling berharga itu tetap hidup. Dia berharap begitu. Walaupun dia tidak mengungkapkan dan meminta kepada Tuhan, kan? Ya. Dan ternyata walaupun tidak terungkapkan juga, Tuhan ternyata menjawab. Yang paling berharga itu tetap dimiliki. Dan Tuhan menyediakan domba yang lain yang akhirnya dikorbankan. Nah, sebenarnya ini jauh maknanya, sebenarnya bukan bicara tentang finansial materi, saya katakan begitu, tetapi ini bicara tentang sesuatu yang paling kita butuhkan, ya. Bukan hanya makanan, minuman, pakaian, rumah, pekerjaan yang paling utama di dunia ini, ya. Tapi harusnya yang mau kita butuhkan adalah keselamatan itu. Dan Tuhan sudah sediakan di dalam Yesus Kristus yang rela berkorban, yang digambarkan seperti anak domba Allah yang disembelih. Ya, dia rela melakukan itu sebagai penebusan bagi kita, sehingga kita memperoleh harta yang paling besar. Nah, inilah yang seharusnya menjiwai dan membalut dalam kehidupan kita. Sehingga kalau pada akhirnya ketika kita dihadapkan bagiannya dengan kebutuhan-kebutuhan atau keperluan-keperluan materi, kebutuhan kedagingan kita, karena kita sudah mendapatkan yang paling luar biasa itu, maka kita tidak perlu menjadi takut dan khawatir tentang apa yang kita perlukan di dunia ini. Untuk masalah itu dari sejak dunia ciptakan Tuhan sudah sediakan. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita percaya, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan sungguh-sungguh percaya, ya, seperti janda Sarfat itu pada akhirnya untuk sekian tahun sampai pada akhirnya Sungai Kerit itu punya air lagi dan masa paceklik boleh dilewati. Seharusnya jangan hanya dibatasi oleh keadaan dan situasi, tetapi kapanpun biarlah kita mau mengatakan bahwa aku tahu bahwa Engkau adalah Abdi Allah dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Dalam pengertian bagaimana kita percaya sepenuhnya dan selamanya untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Terakhir, saudara, kita mau belajar filosofi bunga matahari. Bunga matahari ini indah ya, apalagi sudah berkelompoknya kuning, cerah. Ya. Sebenarnya kehidupan orang Kristen itu selaku orang percaya itu harusnya memang seperti ini. Ya. Cerah selalu. Walaupun apa? Walaupun di tengah-tengah kehidupannya matahari ini harus berada di tengah-tengah sengatan matahari yang panas. Tapi tetap harus cemerlang merekah, ya. Dan juga dia harus tetap patuh, taat. Patuh taat kemana? Coba bayangkan Bapak Ibu, sepertinya benar juga ya, bunga matahari ini, bunganya itu selalu menghadap matahari itu di mana?
Ya, ini menunjukkan kepatuhan, ketaatan. Ya, dua hal ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari bunga matahari ya. Tetapi kepatuhan itu di tengah-tengah sengatan matahari tetap dia harus melihat matahari itu ya. Tapi juga dibarengi dengan sukacita, ceria ya. Walaupun pada akhirnya bunga matahari ini mungkin badannya dibantai dalam pengertian dia akan dipotong ya untuk dimanfaatkan. Nah, inilah salah satu bagian yang lain ya, filosofinya berguna bagi banyak orang ya. Bijinya untuk minyak, bijinya untuk konsumsi kita, snack ya. Saya dulu kalau kuliah dari Bandung ke Yogyakarta naik bis malam selalu bekal kuaci ya, dari bunga matahari kah atau dari semangka kah ya, salah satunya yang saya sukai adalah dari bunga matahari. Itu kalau sudah mau nyampe saya melihat ke bawah lantai bus malam itu penuh dengan kulit ini kuaci ya. Dan perjalanan karena saya tidak suka tidur dalam perjalanan itu, memperhatikan perjalanan dan juga supir yang membawa ya. Begitu artinya itu ada satu manfaat dari bunga matahari. Nah, bagaimana dengan kita? Ketimbang kita mengeluh, ketimbang kita terus dibayang-bayangi rasa takut dan juga khawatir, setidaknya adakah sesuatu yang bisa berguna bagi orang lain, terutama menolong mereka yang kedapatan dalam kehidupan mereka seolah-olah aku akan mati, keputusasaan seperti janda tadi. Berlakulah seperti Elia. Di tengah-tengah kesulitan dia juga Elia tetap memberkati si janda ini. Tuhan kiranya menolong, Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gordon. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sudah ditegaskan tadi oleh Bapak Pendeta bahwa sesungguhnya yang paling utama kita butuhkan itu sudah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu keselamatan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita beroleh selamat. Tapi kebutuhan sehari-hari juga terus hadir, yang kadang karena kedagingan kita masih hidup di dalam daging, kita menjadi khawatir. Nah, hari ini kita diingatkan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan itu hadir selalu di dalam kehidupan kita dan Dia tahu apa yang paling kita butuhkan dan pastinya Dia menyediakan. Namun satu hal juga yang menarik buat kita di sini dan saya percaya kita di sini semua dalam keadaan dicukupkan oleh Tuhan. Namun ilustrasi atau bukan ilustrasi ya, itu kenyataan kisah nyata yang tadi di awal Pak Gordon sampaikan dalam renungannya itu juga mungkin menjadi perenungan kita. Pak Gordon juga menyampaikan tadi bahwa lewat janda di Sarfat kita belajar untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri meskipun kita terbatas, tapi kita juga belajar memikirkan orang lain, karena itulah yang diperintahkan Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, sesungguhnya Tuhan terus akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Lagu yang akan kita nyanyikan sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Ibu, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Kami selalu mengingat kasih setia-Mu, bahwa sekali-kali kami tidak pernah ditinggalkan Engkau. Engkau tahu siapa kami, yaitu anak-anak-Mu, yang selalu berada di dalam anugerah, pemeliharaan, kasih setia-Mu itu. Kami sudah belajar dari Elia, di tengah kegalauan dan keterbatasannya, ia memberkati janda Sarfat yang bergumul karena kebutuhan jasmaninya, tapi juga yang bergumul karena pergumulan masalah anaknya yang mati, tetapi Tuhan berkarya. Kau sudah menunjukkan kuasa dan kasih. Tapi juga kami belajar dari janda Sarfat, dengan segala keterbatasan yang dia punya, tetapi juga dia mau dipakai untuk bisa mencukupkan kebutuhan Elia. Biarlah itu menjadi panggilan kami. Di tengah-tengah kehidupan, di sekeliling, di sekitar kami, ada banyak teman di mana mereka mungkin terancam kehidupannya, mereka terancam kepada kematian. Tetapi terkadang kami tidak punya hati, kami tidak punya peduli, kami tidak punya kasih, sehingga mereka mati dengan sia-sia.
Mungkin bukan karena salah ia saja, tapi juga adalah kesalahan kami. Karena kami tidak membuka diri. Karena kami terlalu egois, hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan kadang-kala pun juga, seolah-olah kami tidak punya apa-apa. Sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah mendapatkan cinta kasih Tuhan yang paling besar. Maka hidup kami adalah bagaimana kami juga dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu yang menyalurkan berkat. Sebab mereka adalah orang yang ditentukan Tuhan seperti janda Sarpat, supaya kami seperti Elia datang kepadanya, memberkati dan mencukupkan, dan menyatakan kuasa Tuhan, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Engkau. Terima kasih atas persekutuan ini. Sebentar kami akan berpisah, menyelesaikan persekutuan ini, melanjutkan kegiatan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan sertai kami, lindungi kami, jaga kami. Jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan. Pun juga di tengah pandemi ini, Tuhan tetaplah kami sehat. Tetaplah kami sukacita dan bahagia bersama dengan pasangan hidup kami, bersama dengan anak-anak kami, keluarga kami. Dan damai sejahtera Tuhan, Kau nyatakan bagi kami menjadi kekuatan kami dalam menjalani pergumulan apapun hidup di dunia ini. Biar ada kekuatan, kebersamaan, dan satu hati dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan aktivitas dan seluruh hidup kami ke dalam kuasa-Mu saja. Inilah doa kami, dengarkan dan sempurnakan, dan curahkanlah berkat-Mu kepada kami. Ibu-ibu, terimalah berkat Tuhan, kasih damai sejahtera di dalam kasih Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kita menyanyi Bapa terima kasih.